Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan video dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut juga ekonomi tiga sektor. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi tiga sektor, belum terdapat kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, ekonomi tiga sektor bisa disebut ekonomi tertutup. Nah, selanjutnya yaitu siklus perekonomian tiga sektor adalah perputaran uang dan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Lebih jelasnya yaitu sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapat nasional, diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintahan melakukan pembelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan akhirat. Nah, contohnya yaitu hubungan rumah tangga dengan perusahaan produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam ekonomi tiga sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran akhirat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan akhirat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Nah, selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan pada pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri pada pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, ketiga membiayai konsumsi. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak ada melakukan pelanggaran luar negeri, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua yaitu pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif atau pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional atau pajak tetap untuk berapapun tinggi pendapatan. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Pajak akan menurunkan Y yang bisa disebut pendapatan, D bisa disebut deposable.
sejumlah bisa disebut T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, maka konsumsi tabungan juga turun. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.